Matius 9, 1-8 Bangkitlah, sebelum kakimu, biarlah hatimu disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. 2 Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." 3 Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." 4 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? 5 Manakah lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'?" 6 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." 7 Dan orang itu pun bangun lalu pulang. 8 Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Membawa karung batu. Seorang peziarah yang selalu membawa sebuah karung besar berisi batu di punggungnya. Setiap kali orang bertanya mengapa ia membawa beban seberat itu, ia menjawab, "Ini adalah semua kesalahan masa laluku. Aku harus membawanya agar tidak melupakannya." Suatu hari seorang guru bijaksana berkata, "Kalau Tuhan sendiri tidak lagi memegang batu-batu itu, mengapa engkau masih memanggulnya?" Peziarah itu terdiam. Ia menyadari bahwa bukan Tuhan yang mengikatnya, melainkan dirinya sendiri. Banyak orang hidup dalam penjara rasa bersalah, padahal pintu pengampunan sudah dibukakan. Mereka sulit menerima bahwa kasih Allah lebih besar daripada kegagalan mereka. Bayangkan dirimu duduk di hadapan Yesus. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Ia mengetahui semua kegagalanmu. Ia mengetahui setiap air mata yang tidak pernah dilihat orang lain, namun ia tidak memulai dengan tuduhan. Ia memulai dengan kasih. Hari ini Yesus juga memandang kita dengan mata yang sama seperti ia memandang orang lumpuh itu. Ia berkata, "Anakku, jangan takut. Aku tidak datang untuk mengingat-ingat dosamu, tetapi untuk membebaskanmu darinya." Ketika hati menerima pengampunan, langkah hidup pun mulai dipulihkan. Barangkali mukjizat terbesar bukanlah tubuh yang kembali kuat, melainkan hati yang akhirnya percaya bahwa dirinya dikasihi tanpa syarat. Adakah karung batu yang masih kupikul? Mungkin itu adalah penyesalan atas masa lalu, kegagalan yang terus menghantui, rasa malu karena dosa yang pernah dilakukan, kemarahan terhadap diri sendiri, atau luka yang belum sanggup kulepaskan. Pertanyaan hari ini bukan hanya, apa yang ingin kusembuhkan dalam hidupku, tetapi juga, apakah aku sungguh percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada masa laluku? Seringkali bukan Tuhan yang belum mengampuni kita, kitalah yang belum percaya bahwa pengampunannya sungguh nyata. Ketika hati terus memegang rasa bersalah, kita berjalan dengan langkah yang berat, meskipun Tuhan telah berkata, "Dosamu sudah diampuni." Pertanyaan hari ini bukan hanya, apa yang ingin kusembuhkan dalam hidupku, tetapi juga, apakah aku sungguh percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada masa laluku? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap beban yang kusimpan di dalam hati. Ada kesalahan yang masih kuingat, ada penyesalan yang masih kupikul, dan ada luka yang membuatku sulit melangkah. Hari ini aku datang kepadamu seperti orang lumpuh itu, membawa segala kelemahanku. Ajarlah aku menerima pengampunanmu dengan rendah hati dan percaya penuh. Lepaskan aku dari rasa bersalah yang mengikat, agar aku dapat bangkit dan berjalan dalam sukacita sebagai anak yang telah Kau kasihi. Semoga hidupku menjadi kesaksian bahwa belas kasih-Mu selalu lebih besar daripada dosaku. Amin.